Audio Jungle. Horas Samanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan anak remaja huria kita, Shalom Zefanya dari Wik Hegar. Nats renungan harian Sabtu tanggal 29 Maret 2025 tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dalam bahasa Batak, sangonon madidok. Mata-mata honamuma asa unang di baloson manang ise narwa balos ni narwa, nadenggan ma pareahihamu nang tu saluhut halak. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Zefanya Shalom. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ungkapan sebagai berikut. Kejahatan harus dibalas kejahatan, atau pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ada juga air susu dibalas dengan air tuba, dan kebaikan harus dibalas setimpal dengan kebaikan. Itulah realitas hidup manusia di zaman dulu hingga situasi kekinian. Ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Ada pula orang yang tidak tahu diri, yakni membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi ada yang berbuat baik karena diperlakukan baik, maka dia membalasnya dengan berbuat baik pula. Mari bandingkan dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yakni nasihat tentang bagaimana membangun relasi dengan sesama dan bagaimana bersikap terhadap seseorang dan semua orang dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Paulus menasihati agar semua jemaat harus berbuat baik. Berbuat baik tanpa batas dan tanpa alasan. Berbuat baik kepada semua orang, siapapun sekalipun diperlakukan jahat. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi haruslah selalu melakukan yang baik kepada semua orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Perhatikanlah,
supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali dan tanpa pilih bulu. Kepada siapapun orang dan keluarga Kristen tidak boleh berlaku jahat. Harus berbuat baik tanpa alasan apapun juga. Orang Kristen tetap wajib berperilaku baik kepada siapa saja, tanpa memandang rendah seorang pun dan siapapun itu. Inilah identitas karakter dan kepribadian sejati orang Kristen. Inilah pengajaran dan teladan dari Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Itulah perwujudan kasih yang diajarkan Tuhan bagi kita umatnya. Kasih tanpa batas dan tanpa pilih kasih. Kasih meskipun disakiti dan dijahati. Mengasihi atau berbuat baik bukan karena membalas kebaikan orang. Jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja, apakah kelebihan kita dari orang lain? Bukankah orang Kristen berbeda? Jauh berbeda dari dunia. Jika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sama dengan dilakukan orang kebanyakan, yang rata-rata orang berperilaku demikian. Dunia melakukannya sebagai balas jasa atau azas manfaat, yakni sama-sama baik, jadi harus baik. Orang jahat juga melakukan itu, berbuat baik kepada orang yang baik padanya. Orang Kristen harus berbuat baik kepada semua orang, kepada orang yang berbuat jahat, baik kepada kita. Kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Jika kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, kita menjadi sama jahat, bahkan lebih jahat lagi dari si jahat, karena kita telah mengenal Allah, tapi masih berbuat jahat. Lebih parah lagi jika orang sudah berbuat baik kepada kita, malah kita balas dengan kejahatan. Ini sangat keterlaluan dan sangat dibenci oleh Kristus. Jangan menyebut diri Kristen kalau perilaku hidup kita masih demikian. Kepada orang jahat saja kita berbuat baik, apalagi kepada orang baik. Jadi, baik kepada orang baik maupun orang tidak baik, kita harus bersikap baik. Jauhi yang jahat, baik bagi orang yang baik maupun kepada orang yang jahat kepada kita. Tetaplah berbuat baik dengan kasih yang diajarkan dan diwariskan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan baik dan cara hidup yang benar hendaknya mewarnai dan menjadi penciri atau identitas kepribadian kita, keluarga, dan umat Kristen. Kita harus beda dengan dunia karena kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah anak terang, yakni anak Allah. Jadi, hendaklah dalam segala hal dan kepada siapapun, baik kepada orang baik maupun orang tidak baik, harus tetap baik. Itulah tipe orang baik, sebab kita adalah orang baik. Maka tetaplah jadi orang baik, sebab Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita bersama keluarga untuk jadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar ini pun kami lebih dikuatkan lagi agar dapat berbuat baik meskipun diperlakukan jahat kepada semua orang. Jadi jadikanlah kami berkat bagi sesama kami. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan kiranya Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Dan bersama-sama dalam pergaulan mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya.
marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.